Oke, ketemu lagi dengan CPI TV dan hari ini kita kolaborasi bareng Botik Kicau. Ketemu dengan seorang narasumber yang ceritanya banyak banget ini, inspiratif. Nanti kita bisa gali-gali seputar peternakan murai dan ya spesialisasinya tadi cerita inspiratifnya dia dapat murai albino, ya Bang ya? Iya. Ya, dengan Bang siapa ini? Ian. Bang Ian. Nama Facebooknya siapa Bang? Kalau di Facebook nama saya Ahmad Julian Agusta. Ahmad Julian Agusta. Asal mana Bang? Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Terus apa namanya bird farmnya apa Bang? Nama farm saya ini kebetulan namanya Paksi BF Bandar Lampung. Paksi BF Bandar Lampung. Bandar Lampung ya ya. Memulai dunia bird farm atau breeding murai ini sejak kapan Bang? Kurang lebih hampir 4 tahun lah. 4 tahun ya? Kurang lebih hampir 4 tahunan. Awal-awalnya tuh bisa terjun di dunia farming. Itu gimana Bang? Awalnya iseng sih awalnya. Saya punya apa namanya murai saya rawat dari trotol. Kebetulan untuk postur sama ekor sih memungkinkan. Oh iya. Karena untuk kedepannya kayaknya murai batu nih dari zaman tahun 90-an tuh tidak ada cerita dia apa namanya harganya turun. Gitu ya? Nah pemikiran saya awalnya iseng aja sih. Langsung. Karena kebetulan pikir saya untuk kedepannya saya nggak beli murai lagi Mas. Pemikiran saya seperti itu. Jadi sih. mainin murai sendiri. Iya, iseng awalnya. Terus kan kita langsung ke poin pentingnya aja nih kan. Waktu itu sempat diskusi dulu sama adek ya. Iya, diskusi sama adek dulu. Mimpi-mimpi dulu. Itu yang punya Berhayal. mimpi punya albino siapa Bang? Berhayal sih awalnya. Nggak ada, kalau untuk mimpi nggak ada. Mas. Berhayal. Berhayal Nah, berdua adek. Terucap, wih punya albino gitu siapa? Awalnya sih saya ngomong, waduh enak juga nih. Ngeliat-ngeliat di Facebook kan, di sosmed. Waduh albino, harganya kan wow sih. Ngayal, kata adek, ngayal lo Bang. Nah, apa yang nggak mungkin di dunia ini kalau Allah berkehendak. Iya benar. Jadi adek pun sempat pesimis ya awalnya. Pesimis. Awalnya iseng, sampai di HP saya itu saya simpan foto-foto albino itu. Iya, murai iya. batu albino itu. Nyimpen foto albino itu sampai banyak ya. Sampai banyak punya orang. Atas dasar karena memang mimpi suatu saat siapa tahu punya gitu ya Bang. Iya. Tapi itu salah satu yang memotivasi Abang buat breeding murai juga nggak sih? Apanya? Gimana maksudnya? Keinginan memiliki albino mimpi Nggak atau ada. hayalan tadi itu. Kepikiran awalnya nggak ada. Setelah sudah berjalan, ngelihat ada postingan-postingan di Facebook, di sosmed, ngelihat ada albino, wih kepengen juga kan, cuma dalam hati aja. Rasa nggak juga ya. Iya, kalau untuk ngebeli kayaknya nggak sanggup saya. Iya. Nah, terus kan akhirnya nih ya, akhirnya bisa dapat murai albino. Yang berhasil diiniin berapa Bang yang sampai besar gitu? Sampai besar kurang lebih ada sekitar tiga ekor. 3 ekor. 3 ekor. Yang berhasil sampai Sampai dijual ya. Sampai ya udah sold out sekarang. Nah, itu kan mungkin orang berpikir punya albino berarti indukannya albino juga, atau mungkin silangan, atau mungkin dulu memang sekeluarga atau sarang dengan albino. Ternyata punya Abang ini malah ceritanya beda ya. Awal ceritanya sih saya ini dapat indukan albino ini, ya bukan albino ya, Indukannya normal katanya. Indukannya normal. Normal sama sekali, nggak ada beda. Nggak ada. Saya beli di kawan saya ada lah di Bandar Lampung lah. Saya beli, saya rawat dari kecil, iseng lah saya ternak dengan betina anakan awal saya. Saya silang. Dan itu juga nggak nanya-nanya, atau si temen ini juga nggak cerita bahwa ini punya terah albino segala macam. Bahkan nggak tahu jangan-jangan. Bahkan kayaknya nggak tahu dia. Pas saya keluar albino, saya uber lah di apa namanya di peternak awal saya ngambil jantan itu. Ternyata sudah nggak ada lagi, sudah dijual. Temen apa saudaranya? Kawan. Maksudnya saudara si
indukan ini. Si indukan ini. Sama sekali udah nggak Sama ketemu. sekali nggak ada. Udah dijual semua induk-indukannya. Iya. Jadi ya memang mimpi jadi kenyataan itu tadi ya Bang, ya, Alhamdulillah. kalau saya bilang ya. Iya, Ya, karena nggak nyangka. dari indukannya juga normal. Semua jantan betinanya normal kan? Normal semua. Akhirnya ketemu ini keluar albino ini udah yang yang keberapa Bang? Telur yang keberapa di abang ya? Telur ketiga. Telur ketiga keluar. Pertama dia zong, Mm-mm. kedua zong, saya cek kok, saya lihat kok 2 kali zong. Saya lihat betinanya kok di bawah perut ini agak menonjol. Saya tangkap, saya pegang. Kok saya lihat, wah kok belemak. Rencana sih mau saya operasi lah, saya buang awalnya lemak. dulu. Kata orang tua, udah jangan, biarin aja masukin. Udahlah saya nurutkan, saya masukin lagi betinanya. Pas yang ketiga, alhamdulillah dapat. Gemeter om. Nggak nyangka. Panen. Sonic Junior, mudah-mudahan dapat albino lagi. Tuh indukannya tuh, aduh jatuh. Alhamdulillah dapat lagi. Sonic Junior, alhamdulillah tanggal 10 September 2019, albino 1, hitam 2. Dari Paksi BF Bandar Lampung punya albino. Terima kasih. Salam Mania Lampung. Kedua nggak jadi, sekali jadi langsung albino itu. Albino 2, 1 dibuang. Waduh. Jadi Kalau dia hidup semua, telur ini kan 4. Albino 2, hitam 2. 1 dibuang. waduh, ya. Emang penyakit indukannya ini entah betina entah jantan selalu ngebuang dia. Pasti ngebuang. Ya. Nah terus berarti jadi motivasi juga buat teman-teman yang melihara murai ya. Iya. Kalau misalkan anakan pertama belum jadi, anakan kedua, Tetap semangat. telur kedua belum jadi, jangan sampai putus asa. Ini ganti lagi. Jangan kayak gitu ya. Terus. Tetap Pokoknya konsisten. tetap terus konsisten. Kuncinya sih kalau untuk nangkar burung tuh kuncinya dia jangan sayang pakan. Kayak kerutu. Kalau saya main kerutu, jangkrik sama cacing. Itu jangan sayang pakan. Kalau dia sayang pakan kan indukannya juga mungkin sayang juga dia untuk mulai berproduksi lagi. Nah, terus Bang, si albino ini pas lagi kecilnya apa Bang bedanya dengan yang lain? Kalau untuk saya lihat di pertama kali saya lihat umur 1 hari pas dibuang itu bentuk kulitnya tuh berbeda dia. Kulitnya tuh merah semua. Kalau anakan normal kan dia kayak di sayap dia ada hitamnya, di mata dia ada hitamnya, paruhnya ada hitamnya juga. Kalau ini dia pure pink lah warnanya. Pink. Di kulitnya itu ya? Di kulit semuanya full pink. Terus kalau dari paruh, mata segala macam sama? Paruh beda semua. Kalau mata umur 1 hari kan dia belum kebuka dia. Matanya belum kebuka. Paruhnya warna pink. Pink juga. Pink juga. Waduh, perasaan gimana tuh Bang? Gemeter saya waktu saya panen. Sampai nggak berani buka sendiri waktu itu kayak ceritanya ya. Sampai katanya mau buka aja manggil temen ya Bang ya. Karena saking deg-degannya ya Bang. Deg-degan dia kaget lah. Kaget karena untuk mendapatkan albino itu wow lah, rezeki lah dari Allah saya didapat. Ada yang udah berusaha keras untuk dapat albino ternyata nggak dapet, malah ini ya cuma berharap doang. Iya. Ternyata rezekinya dapat albino. Alhamdulillah. Nggak nyangka. Terus kalau dari perawatannya spesialnya apa sih Bang albino ini Bang? Albino ini kan dia sensitif sih, rentan penyakit kalau albino nih. Kalau untuk pakan juga saya untuk kayak kalsium, vitamin saya selalu standby untuk ngasih ke anakannya ini karena albino sama warna normal fisiknya berbeda. Secara logika ini kan sebenarnya kelainan ya Bang ya. Kelainan genetik. Jadi memang kekuatannya juga sama si lainnya juga beda. Lemah. Kayak manusia lah. Ya, ada yang normal sama ada yang albino. Kayak bule. Kalau dia ngeliat matahari kan agak panas silau. Dikit, nggak kuat dia panas. Iya.
Wis, jadi memang spesial ya Bang ya. Terus tiga-tiganya itu kebetulan di ini ya Bang ya. Di apa namanya? Sold out sama orang mana Bang? Sama orang Jakarta. Jakarta ya akhirnya. Itu Dia nggak boleh pesan, dia sih nggak boleh di posting Facebook. Pokoknya nggak boleh di posting lah. nggak boleh di blow out lah. Iya. Identitasnya pun rahasia Iya, ya, nggak boleh. hanya Abang yang Iya. tahu ya. Yang datang juga ke sini ke Lampung juga, dia nyuruh kaki tangannya, tangan kanannya Iya maksudnya. iya. Dia ke sini. Kalau bicara harga kayaknya ini bakal dijawab nggak, terserah Bang. Kalau harga Kalau gimana? harga ya lumayan lah, alhamdulillah. Iya. Di Lampung udah banyak yang nawar, waktu tapi itu. belum cocok di saya harganya. Akhirnya si cocoknya malah Akhirnya orang Jakarta, seseorang inilah ya, iyalah, sosok ini. si bapak ini dengan harga yang bikin deg-degan sama bikin nggak nyangka saya. tersebut harganya itu gimana Bang perasaan? Ya gimana ya, ya gemeter juga sih dengan harga murah yang ya belum pernah saya jual murah seharga Itu. wow seperti itu. Kalau untuk di ukuran saya ya, nggak nyangka pokoknya. Iya. Akhirnya bisa dapat harga segitu itu ya kejutan lah ya Bang ya. Luar biasa lah pokoknya. Terus kalau dari awal nih Bang, ini kita mau mulai masuk ke ngobrolin sedikit tentang memulai untuk breeding murai ya. Persiapannya apa sih Bang? Kunci breeding murah itu persiapannya indukannya dulu lah yang pasti. Yang paling penting ya? Yang paling penting indukannya dulu. Indukan jantan itu minim usia itu sekitar 4 tahun lah, 5 tahun lebih bagus. Yang jantannya. Yang jantan. Kalau yang betina lepas trotol nggak apa-apa. Mm-mm. Karena kalau jantan terlalu muda disilang dengan betina yang terlalu muda, birahi jantan kan belum stabil. Makanya banyak kejadian, ada yang betinanya dibantai, ada yang anakannya dibantai, seperti itulah. Ya. Kalau misalnya mungkin kandang udah standar lah, orang banyak Kandang udah ngomongin standar juga lah ya. sih. Kalau misalkan waktu penjodohan tuh Bang, step-stepnya apa aja sih Bang? Kalau penjodohan sih, kalau saya pribadi sih betinanya dulu saya masukin ke kandang tangkar. Saya masukin kandang tangkar biar dia murai kan teritorial sih, biar dia menguasai kandang dulu lah si betinanya. Kira-kira udah 1 minggu baru jantan saya masukin di kandang kotak. Saya pantau selama saya penjodohan tuh kurang lebih setengah bulan lah. Kira-kira saya malam saya pantau jantannya sudah jantannya sudah nangkring di kandang betinanya sudah nangkring di kandang betina, jantan. Perkiraan 50% tuh jodoh. Oh iya. Saya tunggu sampai 3 hari. Setiap 3 hari kalau dia ibarat udah tidur bareng lah, baru saya keesok sorenya saya lepas si jantannya. Ada banyak versi. Ada yang jantan, ada yang betina ngejar jantan, ada yang jantan galak ke betina. Sebenarnya sih ada yang galak, ada yang cuman dia ngerayu. Kalau yang galak itu ya paling saya standby semprotan spray itu. Kalau jantannya galak saya tembak biar ngeredam dingin lah birahi dia. Iya. Terus setelah jodoh nih, dari tadi kan tanda-tanda jodoh udah ada. Setelah jodoh itu sampai bertelur biasanya berapa hari Bang biasanya? Saya Kalau sepengalaman Abang? Pengalaman saya tiga indukan saya ini beda-beda. Yang pertama itu umur 1 bulan setengah dia udah punya anak. Yang satunya ada yang setengah tahun dia sudah punya anak. Ada yang 3 bulan dia sudah punya anak. Oh, ada yang paling cepat berarti 3 bulan ya? Paling cepat sebulan setengah. Sebulan setengah udah telur. Udah punya anak dia. Oh, sudah sampai punya anak. Sudah gitu ya? punya anak. Terus kalau problem-problem perjodohan baru tuh biasanya apa sih Bang? Problem-problemnya? Problem perjodohan baru seperti apa? Misalkan habis dijodohin nih, kendala-kendalanya yang sampai gagal biasanya gitu. Apa gagal telurnya, apa telurnya nggak ada isinya gitu. Di awal-awal perjodohan. Di awal perjodohan tuh, kalau yang pertama ini indukan saya ini paling bandel. Dia pertama nelor,
Dia ngisi. Langsung. Langsung ngisi. Kedua indukan ini ada dia istilahnya kopior lah telurnya. Oh. Mungkin telur ketiga atau keempat dia ngisi. Pokoknya sih kuncinya dipakan sama vitamin. Itu harus dijor ya. Dijor vitamin. Terus kalau problem-problem orang kan biasanya ada, aduh udah jodoh tapi nggak bertelur gitu. Kalau sepengalaman abang solusinya apa aja itu? Di Jor JK ya, di Jor pakan ya, intinya sih sabar. Banyak penangkar, banyak di Lampung nih sekarang penangkar. Kuncinya sih sabar. Intinya sabar, pakan terus. Karena di hutan kan dia nggak ada, ibaratnya kalau di hutan kan dia nggak makan fur. Dan sebebas-bebasnya dia makan, sekenyang dia ya udah berhenti gitu ya. Sama kedua, kalau dia nggak bertelur, kondisi kandang juga dia harus lembab, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sirkulasi udara juga harus bagus. Lancar. Oke, berarti tadi paling cepat sampai keluar anak itu 1,5 bulan. 1 bulan paling setengah. cepat, paling lama 3 bulanan ya. 6 bulan. 6 bulan ada yang 6 bulan. Paling cepat, dia paling lama. Nah, terus setelah itu masalahnya kalau udah anak keluar nih, biasanya tantangan apa lagi tuh yang muncul buat peternak biasanya? Setelah anak netas nih ya. Banyak sih faktornya. Kadang anak toto hilang, banyak faktor. Entah itu dimakan indukan atau ada predator lain seperti cicak atau dia ada tokek yang masuk, entah tikus yang masuk dalam. Ada yang bengkok, tidak normal lah. Kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium itu. Terus kalau yang kasus-kasus dibuang itu saya sering dengar itu ada juga ya bang ya? Dibuang ada banyak faktor sih dibuang. Dia ada gangguan seperti tidak nyaman. Tidak nyaman, apa suara bising, apa suara nggak bisa kaget lah Murah itu. Tapi ada juga yang bandel. Ada juga yang ada bandel. Yang nggak bisa dengan suara bising. Iya. Karakternya berbeda-beda. Nah setelah anak itu sampai berapa hari biasanya bisa makan sendiri? Bisa dari menetas dia keluar sarang tuh sekitar umur 12-13 hari. Sekitar umur 17 sampai 20 hari dia sudah bisa makan sendiri. Aman ya. Kalau saya panen umur 20 hari saya panen. Rata-rata kan di sini lolo indukan semua. Terus terah-terahan nggak sih bang, abang meliharanya tuh? Ada yang nyari terah sendiri aja gitu, memang karena terah sih ada sih satu yang spesial ada sih. Terahnya itu indukan dari adik saya sih. Itu burung asli hutan dari Kota Agung itu. Namanya Senja. Anak-anaknya sudah ada lah yang berprestasi. Iya. Nah mungkin karena obrolan kita ini terlalu panjang nih bang. Biasanya ngejual itu usia berapa? Apa emang udah diinden biasanya bang? Ada sebagian yang inden. Ada yang ya kalau untuk sekarang sih dibilang berkurang enggak, ya lumayan lah ada aja keluar. Kalau saya ngeluarin anak-anak itu sekitar umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Baru saya kasih ke pembeli. Jadi untuk daya tahan tubuhnya sudah aman. Udah aman. Kalau umur sebulan saya takut karena saya di sini kan saya pakan nggak saya sayang-sayang. Karena untuk pertumbuhan kan, pertumbuhan anakan kan saya kasih pakan jangkrik, kroto, saya kasih sekenyangnya. Iya. Terus terakhir lah motivasi buat teman-teman yang misalkan baru mau mulai menernak murai ini bang. Apa sih bang pesannya gitu? Kalau pesan-pesan untuk para penangkar pemula lah ya. Pemula lah, kuncinya sih jangan putus asa, tetap semangat. Kalau belum dia berproduksi tetap terus. Ojo kendor lah kalau kata bahasa orang Jawa. Terus pasti suatu saat kalau rezeki pasti dia berhasil. Tidak ada kata nggak berhasil. Berarti kalau dengar cerita abang tadi dari awal nyampe berhasil tuh berapa bulan atau tahun bang? Dari mulai? Dari mulai, ya itu saya bilang tadi 1,5 bulan itu karena hoki. Paling lama 6 bulan dia berhasil. Kalau dari mulai awal abang dulu? Awal gimana? Awal memulai. Mulai berternak sampai hasil ada telur poin 1 hidup. Itu berapa lama waktunya? Sebelum jadi indukan ya? Sekitar... Nggak baru mulai kan? Baru mulai ternak. Jodohin segala macam sampai dapat poin 1 anak.
Itu Oh, jarak sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan ya waktu 3 itu. bulan. Berarti termasuk Dari awal penjodohan lah. termasuk sukses atau lancar-lancar aja gitu. Iya. Kan ada cerita Kebetulan ada yang 1 tahun, ya kan? ada yang 2 tahun, ada yang nggak apa namanya, yang nggak bertelur-telur dijual indukannya karena nggak sabar. Iya, Makanya murai mahal itu karena pakannya yang mahal. Kerutu, jangkrik, cacing tuh ya sekarang mahal lah. Sama kondangannya apa? Kondangannya. Makanya murai mahal. Makanya stop jual murai murah lah. Iya, karena memang biaya hidupnya juga Biaya hidupnya bisa mahal. dilihat sendiri lah. Iya. Oke lah Bang, kalau gitu makasih banyak ya Bang. Ini kayaknya udah mau maghrib juga nih waktunya. Semoga sukses selalu nih Paksi BF ya Bang ya. Paksi BF. Paksi Kalau BF. Facebooknya kalau ada yang nanya-nanya seputar yang kita obrolin tadi, nanti bisa langsung kontak lewat Facebook. Bisa, tadi. bisa Om. Ya, makasih banyak Bang atas waktunya. Yang terakhir, salam kicauannya. Salam kicauannya.